Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok studi kasus banjir. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir kecerdasan buatan A tentang logika fuzzy. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Gifar Junor Abdillah dengan NPM 51. Kemudian ada teman saya yang pertama ada Aida Fitria dengan NPM 07. Yang kedua ada Diva Cahya Hakim dengan NPM 37. Yang ketiga ada Muhammad Fadila Putra dengan NPM 63. Dan yang terakhir ada Priska Adriani dengan NPM 85. Baik, selanjutnya masuk pada materi pendahuluan yang akan dibawakan oleh teman saya. Lanjutnya ada pendahuluan. Banjir sering terjadi di Indonesia saat musim hujan dan berdampak pada infrastruktur, ekonomi, dan keselamatan warga. Sistem prediksi yang akurat sangat dibutuhkan, namun metode konvensional sulit diterapkan karena sifat banjir yang kompleks. Logika Fuji menjadi solusi karena mampu menangani ketidakpastian dan data linguistik seperti curah hujan, yang tinggi, atau air sungai yang siaga. Dengan mempertimbangkan faktor seperti curah hujan, tinggi muka air, durasi hujan, dan kelembapan tanah. Sistem ini bisa memberikan prediksi yang fleksibel dan tidak memerlukan banyak data. Integrasi dengan metode seperti random forest atau LSTM dapat meningkatkan akurasi prediksi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus banjir. Di kota-kota besar kan sering banget nih terjadi banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang buruk, dan naiknya permukaan air sungai. Nah, kondisi ini sulit diprediksi secara akurat karena datanya tidak pasti atau bisa berubah-ubah. Jadi dalam penelitian ini kita menggunakan logika fuzzy untuk membuat sistem prediksi tingkat kebanjiran. Dan sistem ini dapat menangani data logistik seperti curah hujan tinggi, permukaan air naik, atau kondisi tanah jenuh air. Nah, logika fuzzy ini juga sangat cocok digunakan untuk kondisi lingkungan yang tidak pasti dan bersifat kualitatif. Lalu di sini terdapat sistem-sistem menggunakan tiga input utama, yaitu untuk yang pertama adalah curah hujan dengan 0 sampai 100 mm, rendah, sedang, dan tinggi. Lalu ada tinggi muka air 0 sampai 300 cm, normal, siaga, dan bahaya. Lalu ada lama hujan 0 sampai 12 jam, singkat, sedang, dan lama. Nah, di sini terdapat output dari tingkat kebanjiran dengan skala 0 hingga 100 yang diklasifikasikan sebagai aman, waspada, dan siaga banjir. Dan di sini terdapat contoh kasus. Jika curah hujan 80 mm itu termasuk kategori tinggi. Lalu untuk tinggi muka air dengan 150 cm itu termasuk kategori siaga dan lama hujan dalam 4 jam termasuk kategori sedang. Maka sistem Fuji ini akan memproses ketiga input tersebut dan menghasilkan prediksi tingkat kebanjiran sekitar 87,33 yang termasuk dalam kategori siaga banjir. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Logika Puji dalam prediksi kebanjiran. Metode yang digunakan adalah Puji Logic Control System dengan bantuan pustaka Python Scikit-Puji. Langkah awal adalah mendefinisikan tiga variabel input, yaitu curah hujan, tinggi muka air, dan kondisi drainase, serta satu variabel output, yaitu tingkat kebanjiran. Masing-masing variabel dibagi ke dalam tiga kategori linguistik menggunakan fungsi keanggotaan segitiga, seperti curah hujan yang diklasifikasikan sebagai rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya, 5 aturan Puji ditentukan untuk menggambarkan hubungan antar variabel input terhadap tingkat kebanjiran. Contoh aturan, jika curah hujan tinggi, muka air tinggi, dan drainase buruk, maka prediksi tingkat kebanjiran adalah banjir. Setelah semua aturan ditentukan, dilakukan proses inferensi Puji menggunakan modul Control System Simulation. Metode ini memungkinkan sistem untuk memproses data lingkungan yang bersifat tidak pasti dan menghasilkan
prediksi tingkat kebanjiran secara adaptif, yang selanjutnya dapat divalidasi dengan data lapangan untuk mengukur tingkat akurasi sistem. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Ada input variabel curah hujan milimeter 0 sampai 100. Kategori pujinya rendah, sedang, dan tinggi. Tinggi muka air 0 sampai 300 cm, normal, siaga, dan bahaya. Lama hujan 0 sampai 12 jam, singkat, sedang, dan lama. Output terdiri dari potensi banjir, aman, waspada, siaga banjir. Selanjutnya implementasi dan pengujian. Sistem diimplementasikan menggunakan Python dan pustaka Scikit-Puji. Pengujian dilakukan dengan contoh input curah hujan 80, tinggi muka air 150, lama hujan 4. Hasil prediksi menunjukkan potensi banjir 87,33, dengan kategori siaga banjir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu berikutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Pendekatan logika fuzi digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur ambang batas prediksi sistem terhadap potensi kebanjiran. Dalam pengembangannya digunakan paket Scikit-Fuzi dari Python untuk membangun sistem fuzi yang dapat memproses input secara linguistik dan Matplotlib untuk memvisualisasikan hasil prediksi. Beberapa faktor utama yang dipertimbangkan dalam penelitian ini antara lain curah hujan dengan 80 mm, lalu tinggi muka air dengan 150 cm, lalu ada lama jam dengan 4 jam. Dari hasil pengujian dan proses inferensi fuzi yang dilakukan, sistem berhasil memprediksi tingkat kebanjiran sebesar 87,33% yang termasuk dalam kategori siaga banjir. Adapun tahapan pengujian dilakukan sebagai berikut. Baik, masuk di codingan Python-nya. Yang pertama di sini ada import NumPy, SNP, ada import bisect, import Fiji, dan terus ada import control. Nah, import tersebut merupakan library-nya. Nah, yang NumPy itu fungsinya untuk range datanya. Terus yang bisect itu untuk menentukan kategori hasilnya. Seperti yang sudah diberitahu, yang dijelaskan, yang pertama ada aman, waspada, dan siaga banjir. Itu outputnya berdasarkan numerik. Terus yang ketiga ada library Fuji. SK Fuji itu Fuji Logic Python. Terus ada yang terakhir yang kontrol itu modul untuk membangun sistem kontrol Fuji. Nah, terus masuk ke definisi variabel Fuji. Yang pertama itu ada curah hujan. Masih di atas, sorry. Masih atas. Nah, yang pertama itu ada curah hujan, ada tinggi air, ada lama hujan, dan ada potensi banjir. Nah, di ketiga variabel curah hujan, tinggi air, dan lama hujan itu eh, kontrolnya termasuk ke antecedent, yang mana itu merupakan variabel inputan. Jadi dia diinput, kemudian di sini ada variabel terakhir potensi banjir yang merupakan konsekuen, yaitu nilai variabel outputannya. Terus masuk ke halaman membership function atau fungsi keanggotaan. Nah, di sini kan ada fungsi keanggotaan. Yang pertama itu ada curah hujan, terus kemudian ada buka kotak, kemudian isinya rendah, berarti itu curah hujan antara 0 sampai 30 itu dianggap rendah. Gitu. Yang tinggi air juga sama, yang paling atas itu ada range-nya itu 0 sampai 100 itu kategorinya termasuk normal. Terus yang terakhir itu ada lama hujan, range-nya itu 0 sampai 4 jam itu termasuknya singkat. Dan potensi banjirnya itu eh, range-nya 0 sampai 30 itu kategorinya rendah. Bawah, 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 bawah. Nah, ini masuk ke aturan Fuji-nya atau rule base-nya. Nah,
Di sini terdapat 27 rule manual yang menggabungkan semua kombinasi input kali 3 level masing-masing. Jadi 3 kali 3 kali 3 27 kombinasi. Nah, contoh rule-nya jika cuaca hujan rendah, tinggi air normal, dan lama hujan singkat, maka potensi banjirnya rendah. Seperti itu. Terus ke bawah lagi, ke bawah lagi, atas, sorry, atas. Nah, di situ ada yang namanya CH, plot input masukan hujan itu tampilan yang buat inputan. Jadi kita masukin range 0 sampai 100, yang bawahnya juga sama. Kemudian di bawahnya simulasi input, kemudian di bawahnya simulasi compute itu untuk memproses inputannya. Terus di bawahnya ada print hasil potensi banjirnya yang didistribusifikasikan range antara 0 sampai 100, ya bawah-bawah lagi. Nah, berikut outputan dari sistemnya. Lalu berikutnya ada hasil running Python collab-nya. Yang pertama ini ada curah hujan. Grafik ini menunjukkan fungsi keanggotaan fuzi untuk curah hujan yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada rendah. Rendah ini nilai curah hujannya antara 0 sampai 30 mm, memiliki keanggotaan tinggi sebagai hujan yang rendah. Lalu yang kedua ada sedang. Ini nilai antaranya 30 sampai 70 mm dianggap hujan sedang dengan puncak keanggotaan maksimum di sekitar 50 mm. Lalu ada tinggi, dia ini ada nilai lebih dari 60 mm hingga 100 mm dikategorikan sebagai hujan yang tinggi. Bawah. Oke, lalu berikutnya ada grafik tinggi muka air. Grafik tinggi muka air ini menunjukkan fungsi keanggotaan fuzi dengan 3 kategori, yaitu yang pertama ada normal, itu antara 0 sampai 100 cm yang dianggap aman atau normal. Lalu ada siaga, dia di antara 75 sampai 200 cm dikategorikan sebagai siaga, menunjukkan peningkatan resiko. Lalu yang terakhir ada bahaya, itu di atas 150 cm hingga 300 cm, menunjukkan kondisi berbahaya yang berpotensi menyebabkan banjir. Lalu berikutnya ada grafik lama hujan. Ini menunjukkan fungsi keanggotaan untuk lama hujannya yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada singkat, itu durasi 0 sampai 4 jam termasuk kategori hujan yang singkat. Lalu ada sedang, itu durasi antara 3 sampai 7 jam termasuk kategori sedang. Lalu ada lama, itu di atas 6 jam hingga sampai 12 jam dikategorikan sebagai hujan yang lama. Lalu berikutnya ada potensi banjir yang dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama itu ada rendah. Rendah itu nilai potensinya 0 sampai 40%, dia dianggap sebagai potensi banjir yang rendah. Lalu kedua ada sedang, itu nilai antara 30 sampai 70% menunjukkan potensi banjir yang sedang. Lalu terakhir ada tinggi, dia nilai lebih dari 60% hingga 100% dikategorikan sebagai potensi banjir yang tinggi. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.